Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu karena Engkau selalu melindungi kami dalam beristirahat sepanjang malam, sehingga kami dapat bangun dalam kondisi baik dan sehat. Jika sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan pada pagi hari ini adalah jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Bacaan diambil dari kitab Keluaran pasal 20 ayat yang ke-7. Demikian sabda Tuhan. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada tahun 2005 di Campinas, sebuah daerah di Brasil, ada sekelompok sahabat yang mabuk pergi untuk menjemput seorang temannya. Pada saat itu, ibu anak tersebut mengantar anaknya ke mobil. Ia khawatir dengan keadaan teman-teman anaknya yang sedang mabuk itu. Sambil memegang tangan anaknya yang duduk di mobil, ia berkata, "Anakku, pergilah bersama Tuhan, dan kiranya Dia melindungimu." Anaknya menjawab, "Ya, jika Tuhan mau duduk di bagasi, sebab di dalam sini sudah penuh." Beberapa jam kemudian dikabarkan bahwa anak-anak muda tersebut mengalami kecelakaan yang fatal dan semuanya tewas. Saking parahnya kecelakaan itu, mobilnya sampai tidak dapat lagi dikenali jenisnya. Namun aneh, bagasi mobil tetap utuh. Polisi berkata bahwa tidak mungkin bagasi mobil tersebut bisa utuh. Yang lebih mengejutkan lagi, di dalam bagasi tersebut ada satu peti telur, namun tidak ada satu telur pun yang pecah. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan di dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat ke-7 berkata, "Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan." Hati-hati dengan ucapan kita. Sekedar berkata sia-sia saja sudah dosa. Apalagi jika kita sampai menghujat Tuhan. Kesombongan selalu menjadi awal dari tindakan hujat kepada Tuhan. Di dalam kitab Kisah Para Rasul 12 ayat 20-23 dijelaskan bahwa Herodes mati karena ia begitu gembira mendengar sorak-sorai rakyat yang mengeluh-elukannya. Ini suara Allah dan bukan suara manusia. Seketika itu juga ia ditampar malaikat Tuhan karena ia tidak memberi hormat kepada Tuhan dan ia mati dimakan cacing-cacing. Saudara yang terkasih, kesombongan dan berbicara tanpa berpikir adalah dua sikap yang harus kita beri perhatian. Jangan sampai karena terbawa suasana kita jadi kecolongan mengucapkan kata sia-sia, bahkan menghujat Tuhan. Tuhan sudah memanggil kita menjadi alatnya untuk menyampaikan kabar sukacita bagi semua orang. Biarlah mulut kita hanya mengeluarkan kata-kata yang positif, yang memberkati, bukan gosip atau hinaan yang bisa membuat orang lain terluka, bahkan terjatuh mentalnya. Marilah kita belajar untuk memiliki karakter menghormati Tuhan dan jangan menyebut namanya dengan sembarangan. Karena itulah yang diperintahkan Tuhan bagi kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas firman-Mu pada pagi ini. Mulai hari ini kami ingin berhati-hati dalam setiap ucapan kami. Biarlah melalui ucapan kami, orang-orang di sekitar kami diberkati dan nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan, kami ingin serahkan untuk aktivitas kami sepanjang hari ini ke dalam pimpinanmu. Kami memohon Tuhan yang akan menyertai dan memberkatinya.
Kami berdoa untuk mereka yang mengalami sakit, kiranya Tuhan yang menjamah dan menyembuhkannya. Untuk mereka yang frustasi dan hilang semangat, kiranya Tuhan menolongnya agar mereka bangkit dan bersemangat kembali. Untuk para pemimpin bangsa kami, kiranya Tuhan berikan hikmat-Mu agar dapat memimpin bangsa kami dengan baik dan bijaksana. Terima kasih Tuhan atas setiap kebaikan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya firman Tuhan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.